Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Statistika Terapan di pertemuan 11. Nah, ini kita di pertemuan 11 ini, kita masih akan membahas tentang uji hipotesis lanjutan. Nah, sebelumnya saya akan review dulu di pertemuan sebelumnya. Ya, di sini kita sudah membahas tentang uji statistik ya, di mana kita yang lalu yaitu mencari yang namanya Z hitung. Z hitungnya nanti kita cari. Sebentar. Nah, fokus kita adalah mencari Z hitung. Nah, untuk apa? Untuk 3 topik utama. Yaitu ada uji statistik proporsi ya, untuk proporsi, kemudian ada rata-rata dan statistik untuk standar deviasi. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang ini, yang uji statistik proporsi. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas lebih lanjut di statistik mean dan standar deviasi. Di mana ya kedua hal ini, uji statistik mean dan uji standar deviasi ini, mereka melibatkan yang namanya standar deviasi nih. Ada seperti huruf G yaitu sigma kecil, dan huruf S standar deviasi untuk sampel, kemudian standar deviasi untuk populasi. Di sini juga ada nanti ya untuk uji statistik standar deviasinya ada juga. Nah, yang mana di pertemuan sebelumnya kita tutup dengan apa? Kita tutup dengan pembahasan error yang kemarin, yang sebelumnya ya ini ya. Sebelumnya kita menutup pembahasan dengan error. Nah, jadi di pertemuan 11 ini ada kaitannya dengan penerapan error dalam uji statistik nanti. Gitu ya. Di sini juga kita akan lebih lanjut untuk menerapkan ya bagaimana cara menyimpulkan sebuah data statistik. Nah, seperti itu. Kalau yang lalu kan kita hanya ini ya untuk uji proporsinya saja tadi, uji statistik proporsi yang ini. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas dua sisanya. Dengan apa? Dengan tetap menerapkan konsep dari pengambilan keputusan yang ini. Nah, yang ada p-value method ini harus sudah dihafal gitu ya. Ketika p-value-nya kurang dari alfa atau sama dengan, dia menolak H0. Tapi ketika p-value-nya lebih besar dari alfa, dia menerima atau fail to reject ya, gagal untuk menolak H0. Kalau bahasa statistiknya seperti itu. Kemudian ada metode critical value, dan yang terakhir ada dia pakai confidence interval, di mana di pertemuan lalu kita sudah mencoba menerapkan di statistiknya ya, statistik. Jadi kita nggak perlu ngitung secara manual seperti itu. Oke, itu review sekilas saja. Oke, sekarang kita ke pertemuan 11. Nah, di pertemuan 11 ini kita akan kembali mengingat ya tentang error. Jadi ada tipe 1 dan tipe 2. Ini tipe 1 ini dia sebenarnya reject H0 ya. Di perhitungannya dia reject H0, padahal H0-nya ini benar gitu ya. Padahal H0-nya itu benar. Jadi harusnya kan kalau reject H0, dia H0-nya kan salah, tapi padahal itu benar. Maka ini disebut sebagai false positif. Nah, kemudian kalau tipe 2, dia gagal menolak H0. Berarti kan harusnya kan diterima ya H0-nya ya, tapi ternyata padahal H0-nya ini salah. Kan salah ya, tapi kok diterima gitu. Nah, ini dinamakan sebagai false negatif. Jadi negatif palsu. Nah, kalau reject H0, berarti kan dia menolak H0 ya. Berarti positif palsu dia. Seperti itu ya. Ini ada contoh contoh singkatnya lah ya. Jadi dalam sebuah uji mesin baru untuk melihat apakah mesin baru lebih baik dibandingkan mesin lama. Nah,
mungkin kita punya hipotesis ya bahwa mesin baru dia akan lebih baik dengan mesin yang lama. Di sini ada kata-kata lebih baik. Berarti nanti H0-nya kekuatan mesin baru sama dengan mesin lama. Ingat H0 itu notasinya pasti sama dengan. Nah, untuk tipe 2-nya tipe 2, sorry, H1-nya nanti lambangnya adalah lebih besar. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata lebih baik gitu ya. Jadi kekuatan mesin baru dia akan lebih besar dari mesin lama. Nah, kalau dia error ya, kalau errornya adalah tipe 1, kita akan menemukan dia reject H0. Jadi kan dia akan menolak H0 ya. Berarti dia harusnya menolak H0. Nah, menemukan bahwa mesin baru lebih baik. Jadi di perhitungannya dia yang diterima adalah H1-nya. Padahal sebenarnya sama. Jadi padahal sebenarnya sama-sama baik. Kekuatan mesin baru dan mesin lama itu sama gitu. Jadi di perhitungannya dia menolak H0, tapi padahal sebenarnya sama. Nah, seperti itulah ya logikanya. Kemudian untuk tipe 2 error, nah dia menemukan bahwa mesin baru ini memiliki kekuatan yang sama, padahal sebenarnya lebih baik. Nah, itu kebalikannya saja. Dia fail to reject H0, berarti kan dia seharusnya menerima H0 ya, ketika mesin baru sama dengan mesin lama. Tetapi ternyata sebenarnya dia lebih baik. Itulah yang dinamakan error. Nah, untuk penerapan error ini nanti kita menggunakan ada yang namanya uji rata-rata dan ada uji standar deviasi statistik ya. Masih kita bicara tentang Z hitung nanti ya. Nah, kita kembali ke pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya ada 2 rumus ya. Ada 2 rumus untuk uji statistik min. Nah, ini kalau kita perhatikan ya. Kita perhatikan. Nah, di sini untuk uji statistik min dia ada 2 rumus, di mana yang satu dia memakai Z-score, yang kedua dia memakai T-score. T-score ini berarti dia student T distribution. Kalau untuk Z-score dia berarti distribusi normal. Nah, ini kan sudah pernah kita bahas di pertemuan 9 juga, yang mana keduanya ini dibedakan. Dibedakannya itu apa ya? Kapan kita memakai Z, kapan kita memakai T. Nah, ini di pertemuan ini kita bahas ulang lagi. Nah, ini ya. Jadi untuk yang pakai Z score ya, dia diketahui standar deviasinya. Jadi di soal itu dia diketahui standar deviasi. Ingat, ini adalah uji rata-rata min ya. Jadi nanti syaratnya yang harus dipenuhi adalah dia simple random sample. Kemudian standar deviasi ini yang terutama nih, ini yang terutama. Standar deviasi diketahui dan distribusinya harus normal ya, atau jumlah sampelnya itu lebih dari 30. Jadi distribusinya normal dan dia harus punya standar deviasi. Ini yang nantinya akan membedakan dengan rumus yang kedua yang pakai T student. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada contoh soalnya ya. Dari 40 sampel, nah ini kan sudah diketahui ya, berarti N-nya lebih dari 30. Diketahui X barnya rata-rata ya, rata-rata minnya adalah 172,55 dan standar deviasinya ini diketahui 26. Kemudian gunakan hasil ini untuk menguji klaim bahwa laki-laki yang memiliki berat badan lebih besar dari 166,3 adalah berat dalam rekomendasi Dewan Transportasi. Nah, berarti kan sini ada kata-kata lebih besar ya. Berarti nanti untuk H1-nya min, ini lambang min untuk populasi lebih besar dari 166,3. Kemudian H0-nya min sama dengan 166,3. Nah, ini kita bikin ini dulu. Ini kalau cara manualnya ya, cara manualnya. Kita bikin klaimnya dulu. Ada H0 dan H1. Kemudian kita cari Z hitungnya dengan menggunakan rumus yang diketahui
kita masukkan saja berapa X barnya, kemudian berapa rata-rata untuk populasinya. Ini ketemu 166,3 ya. Ini dikurangi ya, nanti dibagi dengan 26. 26 ini adalah standar deviasi untuk populasi dibagi akar 40. Ketemu Z hitungnya adalah 1,52 ya. Ini diasumsikan significance level atau alfanya sama dengan 5%. Nah, bagaimana cara menyimpulkan apakah ini diterima atau tidak gitu ya. Dalam bahasa statistiknya apakah ini reject atau fail to reject. Nah, ada 3 metode, kita ingat ya, ada 3 metode. Untuk metode yang pertama kita pakai P value. Di sini diketahui kalau P value-nya ya 0,0643 ya. Ya, ini dapat dari mana? Ya dapat dari ini ya. Z score untuk 1,52 itu P-nya berapa? Peluangnya, ya kan? Ini kan ketemu ya. Ini Z score untuk 1,52 ini ketemu 0,9357. Kemudian P value-nya ketemu 1 min 0,9357, ketemu 0,0643. Ini ya. Ini pakai cara yang sebelum UTS ya, cara menghitung peluang dari Z score. P value-nya 0,0643. Ini lebih besar dari 0,05. Berarti dia fail to reject ya. Berarti dia gagal untuk menolak H0. Berarti dia akan menerima H0. Nah, apakah dengan tradisional metode hasilnya sama? Nah, di sini diketahui kalau Z hitungnya itu ada di sini. Nah, kemudian Z kritisnya ini udah bisa kita hafal ya. Kalau significance levelnya 5%, maka Z kritisnya adalah 1,645. Karena di sini lambangnya adalah lebih besar, maka ada dia berarti right tail ya. Ekornya ada di kanan. Nah, hitung tidak ada jadi Z hitung tidak ada di critical region. Critical region yang mana? Ini yang warna kuning nih. Ini namanya critical region. Karena dia di luar dari critical region, maka dia fail to reject H0. Dia gagal untuk menerima H0. Sama dengan P value. Ini kesimpulannya ya, cara membaca datanya. Kemudian untuk confidence interval. Nah ini kita cari ya confidence intervalnya. Nanti X bar dikurangi dengan Z ininya. Ini rumusnya ya, bisa dilihat. Terus intinya nanti ketemu adalah 165,8, ketemu minnya di sini. Nah, apakah minnya itu ada di antara ini? Nah, kita lihat minnya berapa? 166,3. Ada nggak? Ada. Nah, kalau ada berarti dia fail to reject H0. Berarti dia menerima H0. Seperti itu ya. Nah, ini sambil review lah di pertemuan sebelumnya deh. Ini saya ulang lagi ya. Mana ya? Nah, ini ya. Untuk P value, ini saya hapus dulu. Untuk P value, ketika P value-nya lebih besar, maka dia fail to reject. Benar ya? Nah, kalau Z kritis, kalau dia tidak masuk dalam interval, maka dia tidak masuk, maka kita tolak. Nah, kemudian untuk mana ya tadi ya? Nah, critical, oh iya, confidence interval. Oh iya, sorry. Untuk traditional method, nah untuk traditional method tadi ketinggalan. Traditional method kalau dia tidak masuk ya, kalau dia tidak masuk ke dalam region, critical region, maka dia fail to reject. Tadi kan nggak masuk ya. Kemudian untuk confidence interval, cara dengan confidence interval. Nah, di sini kalau klaimnya itu tidak masuk ke dalam interval, jadi nggak ada dalam interval, maka dia reject. Nah, yang tadi kan masuk ya, yang tadi itu masuk ada di antara sini ya. Tadi dia fail to reject. Nah, itu ya. Jadi cara untuk menyimpulkan itu harus dihafal ya, supaya apa? Supaya kita bisa membaca datanya. Nah, ini untuk cara manualnya. Nah, untuk cara otomatisnya kita bisa menggunakan di sini analisis, kemudian
ada di hipotesis testing, ada di min one sampel. Nah, sini ya. Ini ada nge-lag ya. Oke, sambil nunggu ya. Loh, PowerPoint. Bentar. Nah, ini ya sudah muncul. Nah, kita masukkan dulu alternatifnya lebih besar ya. Berarti untuk ininya kita pilih yang kedua, population mean lebih besar dari claim mean. Nah, jadi signifikansinya 0,05, klaimnya itu rata-rata klaimnya ya berapa? 166,3. Nah, untuk klaimnya kita masukkan 166,3. Kemudian population standar deviasi. Nah, ini if known, kalau diketahui. Ya, ini kan diketahui ya. Standar deviasinya adalah 26. Kemudian sampel size, ukuran sampelnya adalah 40. Sampel minnya berarti sebentar. Nah, jadi untuk saya ulangi ya, tadi untuk sampel size-nya 40, kemudian untuk sampel min-nya itu ini ya, X bar 172,55. 172,55. Kemudian untuk sampel standar deviasinya dia nggak diketahui. Karena yang diketahui adalah populasi ya. Lambangnya itu G seperti huruf G ya, itu sigma kecil. Nah, kita evaluate. Harusnya hasilnya sama ya. Kita lihat untuk tes statistiknya atau Z hitungnya 1,52. Ini 1,52. Sama ya berarti ya. Kemudian untuk critical Z-nya untuk Z apa? Z kritisnya ini ada di plus minus 1,95. Kemudian untuk p-value-nya ada di 0,12. Ini kenapa beda? Nah, sebentar, saya cek dulu. Iya. Ini ada yang kelupaan tadi ya. Ini belum diganti ini. Population-nya ini tidak sama dengan ya. Makanya beda. Nah, ini kita ganti. Sorry. Jadi saya salah mencet ya ternyata. Nah, jadi kita cek lagi ya, kita cek dari awal, populasi min-nya lebih besar, claim min, kemudian 0,05 untuk significance-nya, claim min-nya itu 166,3, populasi standar deviasinya 26, sampel size-nya 40, sampel min-nya 172. Kita cek ya, evaluate. Harusnya sama. Oke, sama ya. Nah, kita cek untuk Z hitungnya 1,52, ini 1,52 sama ya. Kemudian critical Z-nya ketemu 1,644, di sini ketemu juga ini ya Z kritisnya 1,645, ini dibulatkan ya ini ya. Kemudian untuk p-value-nya dia ketemu 0,6421, 0,043 ini dibulatkan sama saja. Nah, untuk confidence intervalnya dia 90% ya. Ketemu dia 165,788 atau di sini 165,8, lebih kecil rata-ratanya lebih kecil 179. Nah, ini sama ya. Jadi menggunakan tadi harus sama. Nanti yang perlu diperhatikan supaya tidak salah seperti yang tadi saya lakukan, nanti di sini nih untuk populasi minnya itu apakah tidak sama dengan atau lebih
besar atau lebih kecil. Nah, ini yang perlu diperhatikan seperti itu ya. Nah, kemudian kita bicara tentang uji rata-rata ketika standar deviasinya dia nggak diketahui atau populasi ininya untuk standar deviasi populasi G ini tidak diketahui. Maka menggunakan apa? Menggunakan S nanti, menggunakan S-nya. S ini adalah standar deviasi untuk sampel, gitu ya. Nah, ini kita langsung praktikan saja ya. Maka untuk ini, untuk nanti ya, untuk T distribusi ini ya, untuk uji rata-rata yang standar deviasinya tidak diketahui, dia tidak pakai Z score, tapi pakainya T score ya, pakainya T student. Nah, ini dia masih deviasinya yang tidak diketahui, kemudian dia pakai distribusi normal atau N-nya sama ya, lebih dari 30. Kemudian ini kalau cara manualnya untuk T distribusinya kita nyari di tabel ya, kita nyari di tabel. Nah, sekarang kita coba praktekkan langsung ke ininya, statisnya ya. Nah, kalau manual kita memerlukan tabel yang sudah pernah saya share di pertemuan 9 ya, tabel T distribution itu sudah pernah saya jelaskan. Tapi kalau kita pakai ini untuk pakai statis ya, nanti kita masukkan saja ya angka-angkanya. Berarti yang tidak diketahui adalah standar deviasi untuk populasi dia nggak diketahui. Kan di sini if known ya. Kan ini dikosongin nanti. Kemudian diganti dengan sampel standar deviasi. Di sini ditemukan S-nya adalah 26,33. Nah, kita masukkan saja 26,33. Ini kan soal yang tadi ya, sama aja. Cuma dimodifikasi. Yang diketahui adalah standar deviasi untuk sampel, bukan populasi. Nah, kita evaluate. Nah, kita evaluate, ketemu. Nah, di sini diketahui nih, ini T tes. Nah, ini huruf T. Kalau yang tadi adalah Z tes ya. Dia pakainya Z hitung kalau yang tadi, yang populasi standar diketahui. Tapi kalau standar populasinya nggak diketahui, dia pakai T tes. T hitung nanti pakainya. Nah, ini sudah diketahui, enak, tinggal kita ketemu nanti hasilnya. T kritisnya berapa nih? T kritisnya ketemu 1,685. Ini 1,68487 sama saja. Kemudian untuk T hitungnya 1,501, 1,501. Kemudian untuk P value-nya sini dihitung nggak nih? Manualnya dihitung nggak ya? Nah, ini sini nggak menghitung P value-nya ya. Ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi kita bisa memakai ini untuk standar deviasi yang tidak diketahui. Kemudian untuk confidence intervalnya nanti seperti ini. Nah, terus gambarnya gimana? Saya lupa tadi menunjukkan ya gambar yang sebelumnya ya, yang Z hitung yang tadi ketika populasi standar deviasinya diketahui. Nah, ini kalau nggak diketahui kita lihat ya. Kalau mau lihat gambar kita klik plot. Ya, nanti ketemu gambarnya. Nah, seperti ini. Gambarnya nanti tinggal teman-teman salin aja ya di kertas ujiannya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ini T kritisnya yang warna merah, T hitungnya yang warna biru. Nah, ini kan berarti kan di luar ya, di luar dari critical region. Berarti dia akan yang namanya dia akan apa? Menerima atau fail to reject bahasa statistiknya. Nah, fail to reject H0. Nah, ini kalau pakai statis cepat ya. Jadi kita manfaatkan teknologi. Nah, kemudian bahasanya selanjutnya adalah yang terakhir nih, kita uji standar untuk deviasi atau varians. Jadi kita bicara masih ya sama ya, kita akan menyimpulkan nanti untuk klaim kita apakah benar atau tidak. Nah, ini tapi untuk varians. Ini nanti syaratnya harus terpenuhi ya, simple random sample dan dia harus diskusi normal. Ini rumus manualnya, rumus manualnya.
Nah, ini rumus manualnya. Kita baca soalnya dulu. Dari 37 koin diketahui rata-rata 2,4991 gram dan standar deviasi 0,01648, significance level 0,05. Untuk menguji klaim bahwa berat populasi memiliki standar deviasi kurang dari, ini akan ada lambang kurang dari ya. Nah, 0,023. Berarti klaimnya adalah H0-nya standar deviasi G sama dengan 0,023. Kemudian untuk G untuk ininya kurang dari 0,023. Kurang ya, berarti left tail dia, ekornya di kiri. Kemudian untuk rumusnya kita masukkan nanti x kuadrat ya. X kuadrat ini ya sebenarnya sama ya, x hitung nanti kaitannya. Jadi x kuadrat ini lambang untuk standar deviasi atau varian sama aja lah ya. Nah, itu nanti kita pakai dia sebagai hitungnya, x hitungnya, x kuadrat hitungnya. Nanti kita nyari juga x kritisnya. Nah, x kritisnya kita nyari. Nah, kalau pakai statis kita langsung masukkan saja ya. Analisis, kemudian hipotesis testing, kemudian standard deviation one sample. Nah, seperti ini. Nanti ketemu data-data yang harus diisi. Nah, kita ubah dulu alternatif hipotesisnya menjadi lebih kecil. Nah, lebih kecil. Standar population lebih kecil. Kemudian significance levelnya 0,05. Klaim standar deviasinya berapa? Klaimnya adalah 0,023. Kemudian sampel size-nya, untuk sampel size-nya itu diketahui mana? 37. Nah, 37 koin. Kemudian sampel standar deviasinya dia diketahui ya, ini ya. Nah, ini sampel standar deviasinya 0,01648. 0,01648. Nah, kita evaluate nanti langsung ketemu hasilnya adalah, nah, sama ya. Nanti tes statistiknya ini ada pakai chi-square ya. 18,483 ini sama. Kemudian critical chi-square-nya untuk ini sebenarnya pakai chi-square untuk standar deviasi ini 23,26. Nah, sama ya. Kemudian untuk P value-nya dia nggak ngitung ya di catatan ini. Ini nggak apa-apa. Confidence intervalnya ini. Nah, untuk standar deviasinya yang di atas, untuk yang variansinya yang di bawah. Nah, kalau kita mau gambar, kita klik plot. Nah, nanti ketemu gambarnya. Kita tinggal salin saja. Seperti itu ya. Kita manfaatkan teknologi yang ada. Oke. Nah, pertemuan 11 cukup sampai sini saja. Di pertemuan 12 nanti ya, spoiler, kita akan membahas tentang hipotesis juga ya, masih hipotesis tes, tapi yang melibatkan 2 sampel. Nah, ini nanti kita masih memakai hipotesis testing juga di studies ini, tapi kita akan memakai nanti proportion to sample, mean to sample, dan standard deviation to sample. Nah, itu untuk pertemuan berikutnya. Di pertemuan kali ini kita cukupkan. Sekian. Terima kasih.